Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farkan Aprilianto, NIM 20.29020 dari kelas IKMA. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Sang Pencerah. Film Sang Pencerah yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dirilis pada tahun 2010. Film yang berdurasi sekitar 120 menit ini bercerita tentang kehidupan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan seorang pendiri organisasi Islam, yaitu Muhammadiyah. Muhammad Darwis adalah seorang anak dari Abu Bakar yang dulunya seorang khatib di Masjid Besar Kauman, yang biasa dipanggil Darwis oleh keluarga dan teman dekatnya. Pada usia 15 tahun, Darwis banyak melihat budaya sesajen berbaur agama Islam yang menurutnya menyesatkan. Kemudian Darwis memutuskan untuk pergi ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama Islam. Sebelum berangkat ke Mekah, pakdenya berpesan agar ia belajar di Mekah untuk membawa perubahan untuk Kauman, tidak seperti kiai sebelumnya yang sudah belajar di Mekah tetapi masih saja mengikuti tradisi yang dilakukan di Kauman. Sepulangnya dari Mekah, Darwis mengubah namanya menjadi Ahmad Dahlan. Nama Ahmad Dahlan itu sendiri berasal dari gurunya sewaktu belajar di Mekah, dan beliau menikah dengan Siti Walidah. Setelah belajar di Mekah selama 5 tahun, ia mencoba melihat apakah arah kiblat yang berada di Masjid Besar itu benar atau salah. Ia sudah mengukurnya dengan kompas dan menghitung jarak di peta. Apakah arah yang selama ini diyakini sebagai arah kiblat menghadap Mekah apa tidak? Ia juga bertanya pada kiai-kiai di masjid lainnya. Malahan ada masjid yang menghadap ke arah timur laut. Dengan keyakinan bahwa perkiraan arah kiblat yang sebelumnya menghadap pada Afrika menjadi arah Ka'bah di Mekah, dengan mengubah arah kiblat menghadap barat laut, yaitu 23 derajat dari arah sebelumnya. Melalui surau atau langgarnya, Ahmad Dahlan mengawali pergerakan mengubah arah kiblat yang salah di Masjid Besar Kauman. Akan tetapi perubahan itu ditentang oleh Kiai Penghulu Khalil Kamaluddiningrat. Kiai Khalil marah. Di tengah kemarahan emosi yang memuncak, Kiai Penghulu memerintahkan untuk membongkar surau yang telah didirikan Ahmad Dahlan karena sudah dianggap merusak tradisi yang berlaku ketat di Yogyakarta dan dianggap mengajarkan agama atau aliran yang sesat. Karena merasa sakit hati, Ahmad Dahlan dan istrinya memutuskan untuk pergi dari desa Kauman. Tetapi keputusan itu tidak disetujui oleh kakak Ahmad Dahlan. Ia mengatakan bahwa keluarganya masih butuh pemikiran-pemikiran pembaruan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Kakaknya juga berjanji akan mendirikan surau untuk Ahmad Dahlan sebagai sarana belajar mengaji dan tempat ibadah. Dengan dana dari kakak dan istrinya, Ahmad Dahlan akhirnya dapat mendirikan surau dan membuka sekolah untuk menyadarkan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan tentang tauhid, tetapi juga mampu memperbaiki kesejahteraan melalui pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan sukses menyampaikan pesan penting dari inti surat Al-Ma'un yang menjadi gerakannya dalam mengelola sebuah masyarakat yang mengalami kemiskinan, kesengsaraan untuk memperoleh kesejahteraan sekaligus kesehatan. Ahmad Dahlan ingin mengajarkan ilmunya Ia mencoba untuk mengajarkan agama Islam di sekolah pemerintah Belanda. Awalnya pengurus sekolah tidak yakin akan berhasil, tetapi Ahmad Dahlan membujuknya agar ia diberi kesempatan sekali untuk mengajarkan agama Islam, dan akhirnya beliau diizinkan untuk mencoba. Karena cara mengajar yang asyik, murid-murid tertarik untuk diajar Ahmad Dahlan. Beliau resmi mengajar di sekolah itu.
Namun hal itu tidak disetujui oleh keluarga dan murid-muridnya dulu. Ahmad Dahlan dianggap kafir karena mengajar di sekolah pemerintah Belanda. Beliau dituduh sebagai kiai kejawen karena hanya dekat dengan lingkungan cendekiawan Djawadi Budi Utomo. Tetapi tuduhan itu tidak membuat pemuda kauman itu surut untuk menegakkan agama Islam yang telah melenceng dari ajaran sebelumnya. Para murid yang berada di sekolah pemerintah Belanda tertarik belajar kepada Ahmad Dahlan karena mereka tahu bahwa Ahmad Dahlan akan mendirikan sekolah di suraunya. Bagi Ahmad Dahlan, Islam adalah agama rahmatan fil alamin, memberikan kedamaian bagi siapa saja termasuk non-muslim, selama masih dalam koridor membangun kesejahteraan masyarakat. Baginya, hal pertama yang seharusnya dikedepankan umat Islam adalah akhlak yang baik, terbuka dan toleran seperti Rasulullah SAW. Secara perlahan, kiprah Ahmad Dahlan yang dianggap kontroversial mampu mengubah tidak hanya pandangan umat Islam kebanyakan, tetapi kaum barat terhadap agama Islam. Didampingi istri tercinta dan 5 muridnya, Ahmad Dahlan membentuk organisasi Muhammadiyah dengan tujuan untuk mendidik umat Islam agar berpikiran maju sesuai dengan perkembangan zaman. Lagi-lagi hal itu ditentang oleh kiai penghulu. Organisasi Muhammadiyah dianggap sebagai ajaran agama yang sesat, dan kiai penghulu berpikiran bahwa Ahmad Dahlan akan menjadi presiden. Munculnya organisasi ini menimbulkan pertentangan antara masyarakat yang menentang Ahmad Dahlan dan berpihak pada Ahmad Dahlan. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kiai penghulu menyadari kesalahannya itu. Ia menyetujui pembaharuan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Itulah yang saya peroleh dari cerita film Sang Pencerah, yang dimulai dari lahirnya Ahmad Dahlan, pembaharuan yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan, serta tantangan yang dihadapi hingga menjadi sekarang ini. Pesan akhir dari film ini adalah hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi yang terbaik di mata Allah, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Hidup ini singkat dan hanya satu kali. Manfaatkan tidak hanya untuk kepentingan sendiri. Allah bersama orang-orang yang peduli. Insya Allah ini akan diridai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.